Nah, sosok yang kemudian Allah jelaskan kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwa orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh itu semuanya tidak melahirkan keturunan kecuali hanya satu orang yang kemudian akan menjadi fajiron kafaro, orang yang terlampau atau melampaui batas berbuat fajir dan melampaui batas berbuat kekafirannya. Nah, sehingga sampai hari ini beliau mengabarkan tidaklah Dajjal atau Samiri ini diselamatkan Allah pada peristiwa banjir besar Nabi Nuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Jumpa lagi sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel Hijrah Akhir Zaman yang insyaallah kita akan bahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan akhir zaman, tentang Imam Mahdi, Al-Masih Dajjal, Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang satu kabar yang datang dari Syekh Ahmad Abdul Karim Al-Jauhari, yang mana beliau ini adalah seorang peneliti, seorang arkeolog, ahli dalam bidang arkeologi atau peninggalan-peninggalan bersejarah begitu. Jadi tahun 2014 ketika itu saya mendapati channel beliau ini ketika searching tentang Dajjal, dan saya mendapatkan beberapa video beliau yang isinya penemuan arkeologi yang wujudnya seperti prasasti gitu ya, lauhah atau prasasti yang berupa batu berukir gitulah, dimana di situ batu itu diukir, dipahat menjadi sebuah gambar atau sebuah ya relief begitulah, dimana di situ terdapat wajah seseorang ya, sewajah. Nah, beliau menjelaskan bahwa itu adalah wajah daripada Nabi Musa dan Samiri atau Dajjal. Nah, sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menarik dari video Syekh Ahmad Abdul Karim Al-Jauhari yang terakhir ini yang diupload pada hari Sabtu kemarin tanggal 20 Agustus tahun 2021 adalah bahwa beliau menjelaskan atau mengabarkan kepada kita kaum muslimin akan pengalaman beliau selama 4 bulan terakhir ini. Beliau mendapati serangan dari Samiri. Kenapa beliau sangat yakin? Ya, karena beliau ini memang peneliti tentang masalah Al-Masih Dajjal ya. Dan beliau beliau meyakinkan umat tentang kemunculan Dajjal. Jadi Dajjal sudah muncul, di mana Dajjal nanti adalah orang yang sama dengan Samiri atau Ibnu Soyad ya. Atau yang beliau menjelaskan Al-Fajrul Kadzab. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan dalam video yang singkat ini bahwa beliau telah selamat dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Samiri atau Dajjal. Ya, hari ini sosok ini dia bersembunyi atau sedang memimpin kelompok yang disebut dengan Freemason atau Illuminati. Nah, disitulah dia bersembunyi. Samiri ini menyembunyikan dirinya dalam kelompok tersebut, dan beliau menyampaikan dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan ya. Jadi, wahai Samiri, wahai Dajjal, kata beliau ini, kamu lupa bahwa sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Walaupun kamu berusaha membunuh saya selama 4 bulan terakhir ini, berusaha berkali-kali ya, ingin melenyapkan Syekh Ahmad Abdul Karim Al-Jauhari ini ya, supaya beliau tidak menyebarluaskan ya ilmunya, atau supaya beliau berhenti dari mendakwahkan
atau mengingatkan umat tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang dibangun atau dipimpin oleh Freemason, oleh Masonia. Maka dari itu beliau bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang Allah berikan kepada beliau, dan beliau mengingatkan kepada Al-Masih Ad-Dajjal yang walaupun hari ini belum keluar, ya, yang masih sembunyi, sosoknya masih Samiri yang seperti zamannya Nabi Musa, dan sosok yang disebutkan beliau dalam surat Nuh, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara wa la yalidu illa fajiran kafara wa la yalidu illa fajiran kafara, ya. Nah, sosok yang kemudian Allah jelaskan kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwa orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh itu semuanya tidak melahirkan keturunan kecuali hanya satu orang yang kemudian akan menjadi fajiran kafara, orang yang terlampau atau melampaui batas berbuat fajir dan melampaui batas berbuat kekafirannya. Nah, sehingga sampai hari ini beliau mengabarkan tidaklah Dajjal atau Samiri ini diselamatkan Allah pada peristiwa banjir besar Nabi Nuh, ya, kecuali menjadi hikmah bagi umat akhir zaman. Jadi Nabi Nuh ini tahu dengan izin Allah, dengan wahyu dari Allah, bahwa akan ada satu orang yang lahir pada zaman itu yang Allah selamatkan, ya, bersama dengan iblis yang kemudian dia sembunyi di sebuah pulau, yang kemudian di sana dia membuat rencana jahat untuk mempertuhankan dirinya, gitu. Nah, kemudian Dajjal atau Samiri yang kemudian kita kenal dengan zaman Nabi dengan Ibnu Sayyad ini, dia telah membunuh banyak, ya, jutaan manusia tanpa salah. Dia ciptakan perang, dia ciptakan bencana-bencana, ya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Samiri atau Dajjal ini mampu melakukan semua itu, ya, dengan izin Allah. Tentu saja Dajjal pun tahu bahwa kesempatan yang dia miliki semakin sedikit. Maka dari itu hari ini, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan ke depan mungkin banyak bencana-bencana, banyak peristiwa besar yang kemungkinan besar adalah diciptakan, direkayasa oleh Samiri, ya, pemimpin Freemason, pemimpin Illuminati, pemimpin penyembah setan ini. Maka dari itu mari kita waspada, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, beliau Syekh Ahmad Abdul Karim Al-Jauhari ini adalah sosok ulama ahli arkeolog yang kemudian mengungkapkan, ya, bahwa dengan ditemukannya lauhah, ya, lauhah di situ ada gambar Nabi Musa dan Samiri. Beliau menjelaskan bahwa kemungkinan ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang menjelaskan bahwa si Samiri ini sudah lepas dari tempat atau sudah keluar dari tempat persembunyiannya, dan hari ini dia membaur bersama di tengah-tengah manusia, walaupun saat ini dia sembunyi dalam sebuah kelompok organisasi yang kita tahu, semua orang tahu itu. Maka sekali lagi, persiapkan diri antum, wahai sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, memperbanyak sholawat. Jangan lupa juga membaca surat Al-Kahfi pada setiap hari, ya, dihafalkan 10 ayat pertama atau ayat terakhir. Kemudian kita baca setiap hari pagi dan sore. Dan setiap malam Jumat jangan lupa juga untuk membaca surat Al-Kahfi secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah jadikan benteng, ya, yang melindungi kita antara kita dan Al-Masih Ad-Dajjal. Dan beliau, ya, di akhir videonya beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keyakinannya yang sangat kuat agar Allah memanjangkan usianya hingga beliau sendiri bisa melihat bagaimana tombak Nabi Isa akan menancap di tubuh Samiri, yaitu tubuh Dajjal, ya. Jadi sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sosok ulama Syekh Ahmad Abdul Karim Al-Jauhari yang begitu yakinnya, ya, dan beliau sendiri membuktikan apa yang beliau ucapkan. Maka dari itu kesempatan kita semakin sedikit, dan beliau sendiri sangat yakin bahwa Allah akan memberikan atau akan mengabulkan doa-doanya, termasuk ketika beliau berdoa supaya dipanjangkan umurnya agar bisa melihat darah yang berada di tombaknya Nabi Isa, darahnya Al-Masih Ad-Dajjal, darahnya Samiri, darahnya Ibnu Sayyad, sehingga apa yang beliau rasakan, yang beliau lihat,
yang beliau ketahui tentang dahsyatnya fitnah Dajjal ini betul-betul membuat beliau begitu berharap kepada Allah supaya beliau bisa melihat balasan Allah untuk Al-Masih Ad-Dajjal. Demikian sahabat jalan yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirnya beliau mendoakan kita, beliau membacakan ayat ruqyah karena beliau merasa ini sangat penting supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan, menjadikan makarnya Samiri atau Dajjal ini hancur lebur. Beliau membacakan tadi potongan surat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Sedikit yang enggak terlupa tadi sahabat jalan yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga menjelaskan, menegaskan bahwa Samiri, pemimpin kelompok Mason ini, saat mengetahui bahwa dengan teknologi lah mereka bisa menguasai dunia, dengan komputer, dengan telepon pintar dan lain sebagainya, mereka bisa menguasai dunia, dan dengan itulah mereka menghancurkan dunia ini. Mereka membuat tatanan dunia baru menurut versi mereka. Kita nggak usah buka-bukaan di sini. Yang jelas sahabat sudah tahu, bisa menebak di balik setiap rencana besar mereka ini pasti di situ ada iblis dan Dajjal. Nah, maka dari itu dengan izin Allah, makar mereka tidak akan berarti apa-apa selama kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka berusaha menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya dari jalan Allah, maka insya Allah tetap apa yang mereka usahakan, teknologi yang mereka bangun untuk menyesatkan manusia pasti akan hancur. Sebagaimana akan hancur makar mereka, akan binasa makar mereka berserta mereka semuanya. Insya Allah telah datang atau akan semakin dekat. Telah muncul sosok Al-Mahdi di tengah-tengah kita. Sebagaimana mereka pun tidak sabar juga untuk menguasai dunia, maka bersiap-siaplah menyambut pemimpin akhir zaman, dan bersiap-siaplah kita untuk kehilangan teknologi yang hari ini kita nikmati. Tidak lama lagi teknologi mungkin akan segera lenyap, segera musnah. Maka insya Allah tidak ada tersisa kesempatan bagi Al-Masih Ad-Dajjal untuk menyesatkan manusia kecuali waktu-waktu yang tersisa, dari hari yang tersisa sebelum munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Demikian sahabat jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabar pada hari ini yang beliau sampaikan kemarin. Subhanallah, mudah-mudahan Allah jaga beliau hingga Allah kabulkan doa beliau untuk bisa bertemu dengan Nabi Isa dan melihat bagaimana Nabi Isa membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kecepatan yang sama. Mudah-mudahan kita semua dijadikan bagian dari pasukan Panji Hidang Al-Mahdi yang akan menyertai berbagai perjuangan beliau, jihad fisabilillah beliau, hingga kita bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan muslim, bukan termasuk golongan orang-orang yang lari dari pertempuran, bukan termasuk golongan yang lari berbalik ke belakang, yang munafik atau yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan di video yang akan datang, masih tetap di channel Hijrah Akhir Zaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rahman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.